Salam sejahtera bagimu, Amanginang, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman kehidupan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kami tahu dan percaya bahwa penyertaan Tuhan dan kasih-Mu tidak akan pernah berhenti. Dan kami merasakan itu sampai hari ini. Biarlah firman kehidupan yang boleh kami dengar, mengajarkan kami untuk hidup dan tahu bahwa cinta-Mu melampaui cinta kami. Dan biarlah Tuhan menolong kami memahami dan melakukan firman-Mu. Amin. Firman kehidupan bagi kita tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika ditanyakan kepada kita, apa hal berharga yang pernah kamu berikan kepada seseorang? Mungkin sebuah kado yang mahal, mungkin juga waktu yang tak ternilai, mungkin juga kesempatan kedua. Di masa Natal banyak kado, dan saya bersyukur saya boleh menikmati berkat Tuhan melalui banyaknya kasih setia dan cinta kasih dari jemaat maupun dari para sahabat. Kami boleh berbagi dengan orang-orang sekitar. Suatu hari, sebuah kisah memperhadapkan seorang masinis yang akan mengalami, bahkan sedang mengalami kekacauan dalam sebuah perjalanan kereta api. Pilihannya ada dua. Melepaskan gerombolan orang dalam gerbong atau melepaskan anak yang tinggal di ujung kereta. Orang berpikir dia akan melepaskan orang banyak untuk keselamatan. Ternyata pilihan orang tadi adalah melepaskan anaknya. Dengan air mata yang mengalir, dia menarik tuas dan melepaskan anak itu demi menyelamatkan ratusan orang. Kisah tadi bukanlah kisah keputusan etis yang akhirnya kita pelajari dan lakukan untuk semua kasus. Tapi pelajaran dari ilustrasi tadi adalah sebuah kisah yang dilakukan oleh Allah. Melampaui cara berpikir kita yang melihat kisah tadi adalah kisah yang menyakitkan. Adalah bayang-bayang dari kegagalan. Tapi ilustrasi tadi adalah sebuah penantian yang dikatakan dalam Yohanes begitu besar. Dia pakai kata hautos yang bukan sekedar jumlah, tapi bicara soal cara. Allah memberi anak tunggal, bicara soal cara. Allah mengasihi dunia dengan cara seperti itu. Dunia kosmos ini bukan hanya bicara soal dunia kita, tapi dunia di mana manusia yang tidak layak untuk diperjuangkan, di mana manusia berontak terhadap Allah dan tidak peduli terhadapnya. Di situ Tuhan datang dengan mengatakan, karena begitu besar, Ia hadir di tengah-tengahmu, di tengah-tengahku. Dan dia katakan, dia tidak sedang memberikan barang bekas, tapi dia berikan anaknya satu-satunya. Dia berikan yang terbaik. Ia memberi satu-satunya yang tak tergantikan dengan bahasa monogenes. Dia memberi yang tidak tergantikan. Seperti seorang ayah mungkin yang sedang berjuang untuk keluarganya, seorang ibu yang berjuang untuk kelahiran anaknya.
Tapi melampaui itu Allah memberikan dirinya, anaknya untuk kita semua. Dengan tujuan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kata setiap orang ini adalah undangan terbuka bagi siapapun. Bukan suatu hal yang sudah ditetapkan. Tapi setiap orang yang mau datang kepadanya. Dan bagi yang tidak peduli akan mendapatkan binasa. Dan ditambahkan melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal bukanlah setelah dikubur, tapi hidup kekal adalah hidup di mana ada kualitas hidup yang dipenuhi dalam damai sejahtera itu. Dan kita tahu, ternyata Allah berbicara soal cinta yang begitu mendalam. Karena itu boleh kita bawa pulang firman Tuhan. Berhenti menghukum dirimu. Berhenti untuk merasa gagal. Berhentilah untuk merasa tidak layak. Karena Allah melayakkan kita. Yang terakhir, prioritaskan cinta sejati yang selalu mengarahkan kepada pengorbanan. Waktu, ego, materi. Dan kita belajar memberikan bukan karena kewajiban, tapi karena kita telah menerima karunia Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, saya boleh akhiri firman Tuhan. Beberapa tahun kemudian, penjaga jembatan di sebuah taman, ia melihat seorang wanita yang dulu ada di sebuah kereta. Wanita itu sedang tertawa, menikmati hidupnya tanpa tahu bahwa ada seorang ayah yang hancur hatinya demi nyawa mereka. Penjaga jembatan itu tidak marah. Ia hanya tersenyum tipis. Merasa pengorbanannya tidak sia-sia karena wanita itu hidup. Seringkali kita adalah penumpang dari kereta itu. Kita sibuk dengan urusan kita, tertawa, menangis. Bahkan mengeluh tentang hidup. Tanpa sadar ternyata ada darah yang tercurah. Agar kita sampai pada titik ini. Ingatlah orang tuamu setelah berjuang untukmu, sahabatmu, gereja, tempatmu didoakan, belajar firman Tuhan. Kesuksesanmu adalah bagian dari perjuangan mereka. Terlebih lagi Yesus yang datang ke tengah-tengah kita. Mari rayakan cinta kasih Tuhan ini dengan hidup lebih berkualitas. Dengan merayakannya dan bersaksi kepada banyak orang. Hiduplah sebagai orang yang tahu bahwa dirimu sangat dicintai dan dikasihi Tuhan. Bersyukurlah dan saksikan kepada banyak orang. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan. Kami tahu kami adalah orang yang sangat dicintai, dikasihi. Dan biarlah kami boleh bertumbuh bangkit hari ini. Untuk menapaki perjalanan tahun 2026 dengan takut akan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Memberikan kami kepastian dan sukacita. Kiranya Tuhan menolong kami. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu. Amin.